نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik berupa kesehatan, kelapangan waktu, dan juga tentunya nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita. Allah membukakan hati kita untuk duduk di majelis ilmu agar kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari ilmu yang kita dengar dan bisa beramal dengan amal yang benar, dan tentunya itu adalah tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, dan tentunya di atas itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian tentang Kitab Tauhid yang mana sudah sampai bab yang ke-6, yaitu tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Yang akan kita bahas adalah dalil yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku membebaskan diri dari apa yang kalian sembah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Allah, Zat yang telah menciptakanku, karena hanya Dia yang akan menunjukkan jalan kebenaran kepadaku. Di sini dalil kedua dalam menjelaskan makna kalimat syahadat la ilaha illallah, yang di sini yang kita ambil, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, gelar beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Imamul Muwahhidin, imamnya orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadi dari beliaulah banyak pelajaran-pelajaran tauhid, karena beliau mendakwahkan tauhid sendirian di kalangan umat-umatnya. Beliau mendakwahkan tauhid kepada bapak dan kaumnya. Apa kata beliau? Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Di ayat yang lain juga Nabi Ibrahim mengatakan, firman Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun fi Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi inni bara'un mim. Ada tambahan dari ayat yang
kita bacakan tadi, bahwasanya Nabi Ibrahim berlepas diri dari apa yang kaumnya sembah dan para penyembahnya. Nabi Ibrahim berlepas diri dari kaumnya dan dari kesyirikan yang mereka sembah. Itu ada di surah Al-Mumtahanah. Coba kita bacakan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bara'un minkum wa mimma ta'budun. Di sini Nabi Ibrahim dan kaumnya dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Ibrahim mengatakan, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, dari orang yang menyembah kepada selain Allah, wa mimma ta'budun, dan dari apa-apa yang kalian sembah. Maka inilah tauhid. Ini adalah penjelasan tambahan dari tauhid. Tauhid tidak cukup dengan kita mengesahkan Allah dalam ibadah yang kita lakukan. Namun ditambahi dengan ayat ini, kita juga harus berlepas diri dari perbuatan-perbuatan kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kita harus tegas, kita harus lantang bahwasanya kita tidak bersama orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kita berlepas dari mereka dan kita berlepas dari perbuatannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan kaumnya mengatakan kepada orang-orang musyrik, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Jadi orang yang masih mengatakan pelaku-pelaku kesyirikan adalah masih saudara kita, di sini disebutkan oleh Ustaz Firanda. Ini ada buku Ustaz Firanda dibawakan. Di antara perkataan kata beliau, di sini beliau katakan, dari sini jelaslah kesesatan ucapan kami tidak berbuat kesyirikan. Akan tetapi mereka, yakni para penyembah kuburan, penyembah Husain, orang-orang Syiah, adalah saudara-saudara kita. Mereka memang bersalah, namun mereka tidaklah kafir. Nah, ini kata-kata yang salah. Dia yang mengatakan seperti ini, dia tidak berlepas diri berarti dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Atau yang lebih parah lagi kata beliau di sini, yaitu perkataan kaum liberal, para dai pluralisme, yang mereka katakan semua agama mengajak kepada kebaikan. Kami Muslim, kami bukanlah Yahudi dan bukanlah Nasrani. Akan tetapi menurut kami mereka tidaklah kafir. Mereka bersalah, akan tetapi mereka juga menyeru kepada kebaikan. Ini perkataan yang menyesatkan. Dan yang lebih parahnya lagi, pernyataan mereka, agama itu hanyalah rutinitas dan sarana menuju kepada kebaikan. Maka siapapun dia, selama akhlak dan budi pekertinya baik, maka dia telah berada di jalur yang benar, terlepas dari agama, terlepas dari apa agama yang ia anut. Kata beliau di sini, saudaraku, ketahuilah bahwa ucapan-ucapan di atas dan yang senada dengannya adalah ucapan yang menggugurkan ikrar syahadat seseorang serta membatalkan keislamannya. Maka waspadalah dalam berucap. Nah, ini orang-orang seperti ini, dia masih belum mengerti tentang tauhid. Dia beranggapan tauhid itu mungkin hanya menyembah Allah sebatas dengan itu. Lalu dia loyal
dengan orang-orang kafir. Padahal perintah dari mentauhidkan adalah, di antara konsekuensi mentauhidkan Allah adalah kita berlepas dari perbuatan kesyirikan dan juga berlepas dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, ini tafsir tauhid dari ayat yang kedua yang kita bacakan tadi. Yang kita ambil adalah innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali Allah yang menciptakanku. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat ketiga yang menjadi dalil dalam bab ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan orang-orang alim dan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dan mereka mempertaruhkan pula Al-Masih, mempertuhankan pula Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka itu hanyalah diperintahkan untuk beribadah kepada satu sembahan. Tiada sesembahan yang hak selain Dia, Maha suci Allah dari perbuatan kesyirikan. Nah, ini juga tafsir dari penjelasan kalimat tauhid yang kita ambil dari ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang satu. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, dan Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Ini ada nafi, ada isbat. Ini adalah dalil yang ketiga, yang menjadi penegas bahwasanya tauhid itu harus ada nafi, harus ada isbat. Menafikan semua sesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah yang kita peruntukkan ibadah apapun yang kita lakukan. Dan ayat ini, maksud ayat ini adalah menjadikan pendeta dan orang alim, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan pendeta dan orang alim sebagai Tuhan. Ini maksudnya adalah mereka menjadikan orang-orang alim dan pendeta mereka sebagai penentu hukum, penghalalan, pengharaman, pengatur syariat mereka. Jadi agama mereka itu dirubah oleh pendeta dan orang-orang alim mereka, dan mereka harus taat kepada itu. Nah, ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka telah menjadikan pendeta-pendeta dan orang-orang alim di antara mereka sebagai Tuhan, sebagai penetap hukum syariat, penghalalan, pengharaman di tangan pendeta mereka. Padahal apa yang dilakukan oleh pendeta mereka itu adalah merubah agama yang ada, menyelisihi apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa. Mereka rubah, namun mereka harus taat kepada pendeta mereka. Maka orang Islam jangan seperti ini. Tidak boleh kita menyandarkan kebenaran kepada seseorang. Kita tidak boleh menyandarkan kebenaran kepada sosok. Pokoknya si fulan itu benar, ikuti si fulan. Ikuti si fulan, ikuti si fulan. Kita menyandarkan kebenaran adalah kepada wahyu. Kalau yang disampaikan si fulan itu benar, maka karena dia menyampaikan wahyu, bukan karena dia.
Jadi agama kita ini bukan karena sosok, tapi karena wahyu. Kalau sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah, maka kita ambil. Dan ini berselisihan dengan apa yang diyakini sebagian orang awam. Sebagian orang awam, kalau sudah meyakini si fulan sudah derajat tinggi, menjadi wali ini dan wali itu, apa yang dikatakan si wali ini mereka yakini pasti benar, harus diikuti dan tidak boleh diselisihi, seperti Al-Quran dan Sunnah. Mereka menjadikan perkataan si wali ini sebanding dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini kesalahannya. Mereka menjadikan apa? Agama mereka kepada sosok seseorang, bukan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika mereka saking mengagungkan sosok ini, mereka meyakini apa yang terucap dari orang ini pasti benar. Itu yang mereka yakini. Pokoknya kebenaran semuanya ada pada si wali ini. Apapun yang diucapkan itu adalah sebuah kebenaran. Dan ini salah. Manusia mesti ada salahnya. Sebaik-baik manusia mesti punya salah. Bahkan Nabi dan Rasul pun pernah salah. Namun dalam menyampaikan agama Nabi tidak pernah salah. Nabi maksum dalam menyampaikan agama dan dalam melakukan kesyirikan dan dosa besar. Adapun dosa kecil, ini Nabi tidak maksum. Nabi tidak maksum dalam dosa kecil. Para nabi dan para rasul itu tidak maksum dalam dosa kecil. Adapun dalam menyampaikan agama mesti Nabi maksum, terhindar dari kesalahan. Dalam kesyirikan Nabi juga maksum, terhindar dari kesalahan, dari perbuatan kesyirikan. Nabi juga terhindar dari dosa besar. Adapun dosa kecil, maka ini bisa terjadi kepada Nabi dan Rasul. Di antaranya apa? Yang terjadi kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah salah. Ada orang buta datang kepada beliau dan beliau tidak menghiraukannya. Dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Kenapa engkau bermuka masam ketika ada orang yang buta datang kepadamu? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam juga pernah bersalah. Nabi Ibrahim juga pernah bersalah. Namun kesalahan semua nabi dan para rasul itu mesti langsung ditegur dan langsung datang taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti. Di dalam Al-Qur'an itu mesti ketika penyebutan kesalahan seorang nabi, setelah itu mesti ada pengampunan Allah. Ayat selanjutnya pasti penjelasan tentang pengampunan Allah terhadap dosa nabi yang sudah disebutkan. Jadi maksum dari tiga tadi dan tidak maksum dari dosa kecil, namun setelah terjadi itu langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain nabi, maka ini tidak boleh kita yakini maksum. Selain nabi dan rasul itu semuanya tidak maksum. Tidak ada yang menjamin akan terhindar dari kesyirikan, dosa besar, apalagi dosa kecil. Sehingga kalau ada orang yang berkeyakinan kalau sudah sampai derajat kewalian tertentu, maka si fulan ini maksum. Nah, ini berarti dia menyamakan si fulan ini dengan derajat nabi. Karena hanya para nabi dan rasul yang maksum, yang terjaga dari perbuatan dosa. Dan ini ada keyakinan seperti ini ada pada kalangan orang-orang awam, yang mereka termakan dengan isu-isu. Mereka mendengar kabar dari ini dan itu, karamat ini, karamat itu, kelebihannya ini, kelebihannya itu, sehingga timbullah pengagungan yang berlebihan di hati mereka, sehingga
apa mereka yakin, sehingga timbullah keyakinan apa yang dikatakan wali ini pasti benar. Mereka sudah menyamakan apa? Perkataan wali ini setara dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mereka jadikan dalil, mereka jadikan agama, mereka jadikan pegangan dalam beragama. Kalau menyelisihi ini disalahkan oleh mereka. Sampai seperti itu. Sampai derajat apa? Kalau menyelisihi perkataan wali ini, maka mereka katakan sesat, tidak benar. Walaupun kita jelaskan Al-Quran dan Sunnah, kalau tidak sama dengan wali mereka, mereka katakan salah. Nah, ini sudah berlebihan. Sudah berlebihan dalam beragama melewati sosok. Kita beragama apa tadi? Tidak boleh agama kita karena sosok. Agama kita karena Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita berpegang agama kita dengan sosok, pasti ada salahnya. Karena manusia ini pasti memiliki salah. Kepada siapapun, kepada ustadz sunnah pun, kalau kita mengatakan saya mengikuti ustadz fulan saja, pasti ada salahnya. Karena setiap ustadz mesti memiliki kesalahan, baik dalam penyampaian, mesti ada kesalahannya. Dan itu makanya kita mengkaji ustadz ini apa, dari ustadz ini, dari ustadz itu. Jadi ada yang menutupi kesalahan-kesalahan, jadi saling menutupi kesalahan ustadz yang lain dan ustadz yang lain. Dari ustadz yang satu ustadz ke ustadz yang lain saling menutupi kesalahan mereka, saling menegur di antara mereka. Ya, kadang ada ustadz yang menyampaikan keliru, dan kita dapat dari ustadz yang lain yang benar, maka kita ambil yang benar, kita tinggalkan yang keliru. Jadi tidak boleh, intinya tidak boleh kita beragama karena sosok. Saya beragama seperti agama fulan, tidak boleh, mesti ada kesalahannya. Ini yang dinamakan apa? Taklid. Taklid buta. Dia hanya mengikuti si fulan dan si fulan, bukan dari si fulan, tidak mau diambil. Maka ini salah. Dalil yang keempat, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara sebagian manusia ada yang menjadikan tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga firmankan tentang tauhid adalah tentang kecintaan kita kepada Allah. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan adalah orang-orang yang mencintai makhluk seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ini berarti cinta yang bentuk ibadah. Karena cinta itu ada dua, ya. Ada dua bentuk cinta. Cinta yang bukan ibadah, ya. Dan itu fitrah manusia, ya. Dia punya sifat cinta, benci, ya. Ada cinta yang bukan ibadah, ya. Ada cinta yang bentuknya ibadah, ya. Cinta yang bentuknya ibadah ini adalah cinta yang disertai ketundukan, kerendahan diri dan pengagungan yang tinggi, ya. Jadi kalau ada cinta yang disertai ketundukan, pokoknya tunduk sekali dengan yang dicintainya, merendah diri, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan orang yang dia cintai, sangat mengagungkan, karena saking cintanya sangat dia agungkan. Maka ini berarti cintanya cinta bentuk ibadah. Ketundukan, apa yang diperintahkan mesti dikerjakan. Kerendahan diri,
menghinakan diri, bersujud atau menunduk di hadapan yang dicintainya, atau pengagungan, saking mengagungkannya, saking menghormatinya, dia melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan untuk makhluk. Maka bentuk kecintaan seperti ini adalah cinta yang bentuknya ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta yang alami, cinta yang bukan ibadah, maka dia cinta yang tidak sampai mengarah kepada ketundukan yang berlebihan, merendahkan diri yang berlebihan, dan pengagungan yang berlebihan. Ketiga itu, ketundukan yang berlebihan, takut di hadapan misalnya ada kalau lewat di suatu jalan, di sana ada tempat karamat atau pohon karamat, dia tidak mau meneruskan perjalanannya sebelum dia harus melakukan sesuatu untuk tempat tersebut. Dia takut kalau dia meneruskan perjalanannya dia akan dapat bahaya karena dia melewati tempat tersebut tanpa izin dulu kepada tempat karamat tadi, pohon tua tadi misalnya. Atau merendahkan diri. Ketika dia sampai di tempat karamat tersebut atau pohon tua tadi, dia merendahkan diri seperti khusyuknya dia sedang sholat, sampai menangis, merendahkan diri, menghinakan diri di sana, mungkin dengan sujud, dengan ruku, atau pengagungan. Dia datangi tempat tersebut, dia agungkan dengan misalnya dia berikan tumbal-tumbal. Dia sembelih misalnya ayam, kambing atau sapi untuk mengagungkan tempat tersebut. Maka ini berarti kecintaan yang bentuknya ibadah, berarti dia jatuh kepada kesyirikan. Dan ada orang yang mengatakan kalau Nabi datang itu harusnya menyembelih sapi, kalau wali datang menyembelih kambing, kalau orang alim datang menyembelih ayam, kalau yang bukan itu telur aja. Ini dalam rangka apa menyembelih ini? Pengagungan itu kan ibadah. Menyembelih ibadah, tidak boleh untuk makhluk. Maka ini jelas, menyembelih ini berarti untuk pengagungan, mengagungkan karena ada yang datang. Kan sebagian orang-orang sufi menganggap kan Nabi itu bisa datang, kan? Bisa datang dengan utuh, dengan jasad beliau. Artinya Nabi bisa kemana-mana. Padahal itu tidak bisa dilakukan Nabi semasa hidupnya. Dan itu ternyata mereka yakini bisa Nabi lakukan setelah wafat beliau. Ini menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah kita mengatakan Nabi sudah wafat, Nabi tidak bisa keluar dari kuburannya, makamnya, dan Nabi tidak bisa berjumpa secara nyata. Secara mimpi mungkin kita bisa bertemu Nabi, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sosok Nabi itu seperti apa, bisa lewat mimpi. Namun bertemu jasad dengan jasad secara nyata ini tidak mungkin.
karena Nabi sudah wafat. Bertemu secara nyata ini tidak mungkin. Kalau ini mungkin, para sahabat tidak akan kebingungan, tidak akan bersedih ketika Nabi wafat. Para sahabat sedih atau tidak ketika Nabi wafat? Sedih. Banyak nggak masalah setelah Nabi wafat? Banyak. Kalau wafatnya Nabi tidak berpengaruh, nanti bisa saja bertemu lagi. Tidak akan jadi masalah wafatnya Nabi. Bahkan saking besarnya musibah wafatnya Nabi, Umar sampai mengancam, siapa yang mengatakan Nabi wafat, saya penggal lehernya. Saking terpukulnya Nabi mendengar berita wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun diingatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala dengan ayat Al-Qur'an, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Jadi Nabi wafat, Nabi sudah mati. Tidak ada yang bisa berjumpa dengan Nabi secara nyata. Sehingga orang yang mengatakan dia berjumpa dengan Nabi secara nyata itu hanya ada dua kemungkinan. Bisa dia berbohong, dia ngatain apa? Saya malam tadi jumpa dengan Nabi secara nyata, saya nggak tidur. Bisa dia bohong, bisa jadi yang dia lihat bukan Nabi, tapi jin atau setan yang ingin menyesatkannya. Karena setan tahu nih, kalau ini sesat, banyak yang sesat. Satu ini saja setan ingin menyesatkan, kalau ini sesat, pengikutnya akan sesat. Sehingga setan datang atau jin kafir datang dengan berbagai bentuk, dengan cahaya, dengan apa, mengaku sebagai Nabi. Lalu ceritalah dia siangnya bertemu dengan Nabi. Ini antara dua saja, karena itu tidak akan terjadi. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Ini dari yang kelima. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tidak cukup sampai di situ. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kafir dengan sesembahan selain Allah. Dia beriman dengan kalimat tauhid dan dia kafir dengan sesembahan selain Allah. Harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Diharamkan hartanya, darahnya, dan perhitungannya nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia muslim, tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dibunuh. Dia seorang muslim mukmin, orang yang mengatakan la ilaha illallah dan kafir dengan sesembahan selain Allah. Ini dalil penguat. Dalil penguat dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, bahwasanya tidak cukup tauhid itu dengan beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah, namun ternyata loyal atau masih menganggap saudara orang-orang yang kafir, orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang baru, bab yang ketujuh. Kita habiskan bab yang baru ya. Minasyirki lubusul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'i. Sudah sama Kak. Bab yang ketujuh. Ya. Termasuk syirik memakai gelang, benang,
dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Termasuk syirik memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Nah, ini juga masih ada ya, di kalangan orang-orang awam dari kaum muslimin ya. Bersunat ada tali benang hirang di tangan, di kaki ya. Terus apalagi pas bersunat, apalagi mau nikahan ya. Apalagi mau safar dan lain-lain ya. Ada aja orang yang memakaikan anaknya benang hitam dan itu termasuk kesyirikan. Itu termasuk kesyirikan. Nah, mulai bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah mulai merincikan berbagai macam kesyirikan. Di bab-bab sebelumnya beliau menjelaskan tentang makna tauhid, keutamaan mentauhidkan Allah, ancaman-ancaman bagi pelaku kesyirikan ya. Maka mulai bab ini beliau merincikan ya, beberapa macam kesyirikan dan yang banyak yang beliau sebutkan adalah yang masih ada di kalangan awam-awam kaum muslimin. Di antaranya bab yang kita bacakan ini ya, yaitu memakai gelang, memakai benang dan sejenisnya untuk menghilangkan atau menangkal bencana mara bahaya. Untuk mukadimah bab ini ya, kita harus mengetahui hanya ada dua sebab. Hanya ada dua sebab yang boleh kita lakukan untuk mendatangkan manfaat atau mencegah kemudaratan. Hanya dua sebab. Yang pertama adalah sebab syar'i, yang kedua sebab kauni. Hanya dua ini saja yang boleh kita usahakan untuk mendapatkan manfaat atau mencegah kemudaratan. Sebab syar'i adalah sebab-sebab yang Allah Ta'ala jadikan syariat, yang memang kalau itu kita amalkan kita dapat manfaat atau tercegah dari kemudaratan. Seperti baca ayat kursi sebelum tidur, atau baca ayat kursi setelah sholat ya. Atau baca doa keluar rumah ketika keluar rumah, doa safar sebelum melakukan safar ya. Atau agar rezeki dilancarkan, bersilaturahim. Nah, ini kan sebab-sebab yang memang Allah Ta'ala jadikan sebuah syariat, yang itu kalaupun tidak masuk akal tidak mengapa dilakukan. Kan tidak masuk akal. Apa hubungannya dengan bacaan saja kok selamat? Karena keselamatan milik Allah. Kita membaca itu artinya minta doa, artinya kita berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Karena keselamatan milik Allah. Sebab yang kedua yang boleh kita lakukan adalah sebab kauni. Sebab kauni ini adalah sebab yang masuk akal atau terbukti secara ilmiah sebagai sebab. Seperti api membakar, apalagi bawa senjata ketika pergi ke hutan untuk perlindungan. Nah, itu kan masuk akal. Karena senjata bisa kita gunakan ketika ada binatang buas atau ketika ada penjahat yang mau melukai kita gunakan senjata. Tapi kalau ada orang bawa kain kuning, bawa sehelai kertas ya, bawa sehelai benang ya, atau bawa kayu, bawa batu ya, batu kecil, kayu, dia bawa ke hutan, kata dia untuk perlindungan. Nah, ini keluar dari sebab kauni. Karena batu kecil, kayu, dari benang,
kertas, kain, itu nggak bisa kita gunakan untuk perlindungan. Sehingga dia bukan sebab kauni, bukan sebab syar'i, tidak boleh kita jadikan sebagai sebab. Jadi yang bukan sebab kauni, bukan sebab syar'i, tidak boleh kita jadikan sebab. Dan ulama menjadikan kaidah, orang yang menjadikan sebab yang bukan sebab kauni dan bukan sebab syar'i, maka dia jatuh pada syirik kecil. Jatuh pada syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini benda tersebut bukan lagi sebab, tapi dari situlah sumbernya, itulah yang menyelamatkannya, itulah yang memperlancar rezekinya. Misalnya jimat-jimatan, raja-raja. Dia katakan itulah yang menyelamatkannya, itulah yang menjadikan dagangan saya laris. Bukan lagi sebagai sebab, maka jatuh pada syirik besar. Jatuh pada syirik besar. Maka tidak boleh ya seseorang menggantung jimat-jimatan, karena minimal sekali jatuh pada syirik kecil. Itu minimal, karena hukumnya hanya ada dua, syirik kecil atau syirik besar. Nanti ada hadisnya ya. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan kesyirikan di sini antara dua saja, syirik kecil atau syirik besar ya. Jadi yang bukan sebab kauni, bukan sebab syar'i, tidak boleh dijadikan sebab ya. Orang sakit lalu dia beli obat, dia katakan saya minum obat ini agar saya sembuh. Boleh atau tidak? Boleh ya. Kesembuhan milik Allah ya. Tidak boleh dia meyakini kesembuhan itu ada pada obat, ada pada dokter. Tapi obat ini hanya sebab kesembuhan, maka boleh, karena memang obat ini terbukti secara ilmiah. Dia sudah dikaji, dibikin oleh orang yang ahli, bagian farmasi, kedokteran dan lain-lain, sudah mengkaji obat ini cocok untuk penyakit ini dan ini, sehingga ini berarti terbukti secara ilmiah sebagai sebab, maka boleh dilakukan ya. Tapi kalau orang berobat dengan batu dicelupkan ke air, ya, ponari kan dulu tuh ada ponari 2000 berapa tuh? Yang kekanakan yang disambar petir kan? Kadang-kadang disambar kadang-kadang, tapi ada batu dapatnya. Oh, itu antri luar biasa tuh. Orang berobat banyak. Itu tidak terbukti secara ilmiah, dan ujung-ujungnya apa? Ditinggalkan kan sekarang. Tidak laku lagi. Karena memang itu bukan sebab kesembuhan. Ada 1-2 sembuh dari ribuan yang tidak sembuh. 1-2 sembuh itu mungkin karena ya Allah Ta'ala sembuhkan aja. Namun banyak ribuan yang tidak sembuh, akhirnya kan sekarang ditinggalkan. Nah, itu secara ilmiah tidak terbukti, secara syariat juga tidak ada. Jadi bukan sebab kauni, bukan sebab syar'i. Maka menjadikan itu sebab, minimal sekali jatuh pada syirik kecil. Dalil pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaq" itu. Ya. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah menghendaki memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukup Allah bagiku
kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Jikalau Allah menginginkan, katakan wahai Muhammad, jikalau Allah menginginkan kepadaku kemudaratan, adakah di antara mereka yang bisa mencegah kemudaratan itu? Atau Allah menginginkan rahmat, apakah mereka bisa menahan rahmat tersebut? Tentu saja jawabannya apa? Tidak. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil pertama ini adalah fondasi bagi kita dalam perkara jimat-jimatan atau yang mengarah kepada jimat-jimatan. Bahwasanya tidak ada, bahkan yang sebab kauni, sebab syar'i tadi pun harus berpondasi pada ayat ini. Kita yang melakukan tadi sebab syar'i, kita yang tadi melakukan sebab kauni, minum obat, itu harus berkeyakinan bukan obatnya ini yang menyembuhkan, bukan dokter ini menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Obat dan dokter hanyalah sebagai sebab. Sebab itu kadang berlaku, kadang tidak berlaku. Makanya tidak semua orang minum obat sembuh, ya kan? Semua orang mengaku ini. Tidak semua orang yang minum obat sembuh. Ada juga yang mati. Tidak semua orang yang pergi ke dokter sembuh. Ya, bahkan ada yang mati. Ya, itu jelas sekali. Semua apapun kemudaratan, manfaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Selainnya itu adalah kalau dia memang sebagai sebab maka sebagai sebab. Kalau dia bukan sebagai sebab maka tidak boleh kita jadikan sebagai sebab. Ya. Imran bin Husain menuturkan bahwa Nabi SAW melihat seseorang laki-laki terdapat di tangannya gelang kuningan. Maka beliau bertanya, "Ma hadhihi?" Qala min al-wahina. Faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Kata Nabi SAW, apakah ini? Orang itu menjawab, penangkal sakit. Jadi seperti jimat, penangkal sakit. Nabi pun bersabda, lepaskan itu, copot, karena ia tidak akan menambahkan pada dirimu kecuali kelemahan. Dan yang kata-kata selanjutnya yang kita perhatikan, sebab jika kamu mati sedang gelang itu masih ada padamu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, artinya mati di atas kesyirikan dan syirik kecil minimal. Dan para ulama berbeda pendapat tentang syirik kecil. Apakah termasuk dosa yang tidak bisa diampuni atau tidak? Ya. Para ulama berbeda pendapat. Ya. Karena ayat yang di Al-Quran, Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi. Ya. Itu ayatnya umum. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ini ayatnya umum. Ya, sebagian ulama mengatakan termasuk dosa syirik kecil. Allah Ta'ala tidak ampuni. Namun bedanya nanti apa? Syirik kecil ini dia dibalas sesuai dengan kesyirikannya. Kalau sudah dibalas, kalau sudah di azab, maka dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau syirik besar, dia pasti dibalas dan selama-lamanya di dalam api neraka. Dan riwayat Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir secara marfu', ya. Kata Nabi SAW, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah." Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah. Tamimah itu coba lihat di bawah. Sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir
penyakit, pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang dan lain sebagainya. Nah, siapa yang menggantungkan itu, fala atammallahu lah, maka Allah tidak akan menyempurnakan, artinya memenuhi hajatnya. Allah Ta'ala tidak akan berikan keinginannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Siapa yang menggantungkan wada'ah, wada'ah itu di bawah, sesuatu yang diambil dari laut, menyerupai rumah kerang, menurut anggapan orang-orang jahiliyah dapat digunakan sebagai penangkal penyakit, termasuk dalam pengertian ini adalah jimat. Maka siapa yang menggantungkan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala wada'allahu lah, Allah Ta'ala tidak akan memberikan ketenangan padanya. Wa fi riwayatin wa man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat-jimatan, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Nah, ini jelas sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui, ya, jimat itu bisa berbentuk apa saja. Ya. Jimat itu bisa berbentuk apa saja. Kalau dia bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni, dianggap sebagai sebab, maka itulah jimat. Maka orang-orang yang misalnya menggantungkan apa saja, ya, tulang, tanduk, ya, kertas, rambut, ya, kayu, batu, besi, ya. Ada orang-orang yang punya besi tua, ya, katanya digantung di rumah agar tidak terbakar, ya. Apalagi macam-macam, ya, tulisan-tulisan raja-raja, ya. Cincin-cincin yang dianggap punya kelebihan, punya angka-angka, rumus-rumus, ya. Itu juga jimat, ya. Kalau dia dijadikan apa? Sebab, padahal dia bukan sebab kauni, bukan sebab syar'i, ya. Bahkan, ya, orang-orang yang sekarang, ya, bisa jadi dia menganggap foto-foto yang digantung di rumah-rumah makan, ya, itu bisa jadi sudah mengarah kepada jimat. Karena sebagian orang menggantung foto itu untuk memperlancar rezeki, ya. Foto ulama digantung di rumah makan, ya. Nah, ini ya jalan ke sungai, siap rumah makan ada, siap rumah makan ada. Nah, ini sudah mengarah kepada jimat. Rata-rata tanya aja, ya, kenapa itu digantung? Supaya lancar rezekinya. Ini kan bukan sebab kauni, bukan sebab syar'i, apa hubungannya? Kecuali fotonya mengiau lah. Mengiau pelanggan ya lah. Jadi ini sudah mengarah kepada jimat. Jadi jimat itu bentuknya apa saja. Kalau dia bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni, maka dah jatuh pada jimat. Dan dari siapapun bendanya itu, kalau jimat ya jimat. Jadi jangan salah paham, ya. Saya dikasih ustadz saya, masa ustadz kasih jimat? Iya, ustadz juga bisa bikin jimat. Bahkan di pesantren ada satu hari itu hari pembikinan jimat. Iya, tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram itu santri-santri disuruh bikin jimat, ya. Ya ulun dulu bikin jimat. Jadi ada jimat terhindar dari kebakaran. Itu nama-nama Ashabul Kahfi ditulis. Jadi bulat, ulun lupa namanya siapa aja, ya. Tapi di tengahnya ditulis Kitmir, ya. Kitmir itu nama anjing Ashabul Kahfi katanya. Nanti dilipat, dilakban, digantung di rumah. Katanya tidak, rumahnya terhindar dari kebakaran, ya. Terhindar dari kebakaran. Jimatnya yang dulu terbakar. Kertas yo. Ya.
Cari jimatnya ada dalam dia mun kebakaran. Sama jimat-jimatnya yang terbakar. Itu nggak masuk akal. Dan ini ada hari pembikinan jimat di Bismillah, ditulis menghadap kiblat, tidak boleh berbicara, ditulis Bismillah berapa 77 kali ya, lupa. Nah ini ada ya. Jadi siapapun yang ngasih, kalau itu jimat ya jimat, tidak boleh ya. Jadi jangan tertipu kepada benda. Ini ayat Al-Quran Ustaz. Ulama sudah sepakat. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, walaupun ada ikhtilaf di belakangnya ya, ada memang sebagian ulama mengatakan, namun ini pendapat yang lemah. Bahkan fatwa-fatwa syekh kita mengatakan tidak boleh sama sekali membuat jimat walaupun murni dengan ayat Al-Quran. Dan ulama sepakat jimat yang bercampur ayat Al-Quran dan ada campurannya itu sepakat tidak boleh ya. Yang masih ada pembolehan ketika murni ayat Al-Quran ya. Murni ayat Al-Quran, dan ini pun pendapatnya tidak kuat. Di sini ada nanti mungkin pertemuan dengan ustaz yang lain. Di buku Ustaz Firanda ini disebutkan ya, tentang jimat yang bertulisan murni dengan ayat Al-Quran. Karena kata para ulama itu membuka celah ya, untuk orang melakukan kesyirikan ya. Dan dalil-dalil yang dipakai juga ya, ada dalil-dalil umum ya, yang orang yang membolehkan jimat dengan ayat Al-Quran itu dalilnya dalil-dalil umum ya. Dalil-dalil untuk ruqyah dan lain-lain, dan ruqyah tidak bisa disamakan dengan jimat ya. Ruqyah berbeda dengan jimat ya. Intinya tidak boleh ya. Walaupun murni dengan ayat Al-Quran tidak boleh menggunakan jimat ya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Huzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas. Maka ia putuskan benang itu seraya membaca firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dengan sesembahan selain Allah ya. Jadi mereka itu mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Mereka beranggap mereka orang yang beriman, mereka meyakini mereka orang yang beriman, namun ternyata kebanyakan mereka perbuatannya bercampur dengan kesyirikan ya. Nah, kita ganti kitab ya. Nanti berarti bab baru yang akan datang, bab baru ya. Hadis berapa? Bab taubat ya. Ya, bab taubat hadis ke-13. Bab taubah ya. Bab tentang taubat. Qala al-ulama taubatu wajibatun min kulli dhanbin fa in kanat al-ma'siyatu baina al-'abdi wa baina Allah ta'ala la tata'allaqu bi haqqi al-adami falaha thalathatu shurut. Ahaduha ay yuqli'a 'anil ma'siyah wa thani ay yandama 'ala fi'liha wa thalith ay ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bab tentang taubat. Taubat yaitu berhenti ya, melakukan dosa
meminta ampun atas kesalahan dan meminta dihapuskan dosa-dosa yang ada. Qala ulama, kata beliau, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib atas segala dosa. Jadi wajib. Taubat itu hukumnya wajib. Kalau berdosa wajib bertaubat. Kalau enggak, ya dosanya tidak akan hilang. Dia akan ditimbang. Kalau amal ibadah kita banyak dan mengalahkan kesalahan kita yang sedikit, artinya dosa kita sedikit, selamat kita. Ini semua akan ditimbang. Kalau tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, akan ditimbang. Tapi kalau kita malas ibadah, kita juga malas taubat. Ibadah sudah malas, taubat juga malas, maksiat yang ada terus dilakukan, sehingga dosa tambah banyak, pahalanya sedikit. Maka ini kalau Allah Ta'ala tidak mengampuni, maka dia dibalas, dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Kalau sudah bersih, baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, kata beliau, in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah la tata'allaqu bi haqqin adami falaha thalathatu syurut. Jikalau kemaksiatan tersebut adalah kemaksiatan antara hamba dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan hak manusia, ya, seperti meninggalkan sholat, ya, seperti melihat pemandangan atau melihat hal-hal yang diharamkan, ya. Ini dosanya antara dia dengan Allah. Maka ada 3 syarat taubat pada dosa tersebut. Yang pertama, ayyuqliya 'anil maksiyah. Dia harus berhenti melakukan kemaksiatan tersebut. Artinya kalau dia sedang bermaksiat, sadar itu, dia harus berhenti. Kalau dia misalnya kerja di bank ribawi, tahu dia itu tidak boleh, dia pelaku riba, maka dia mau bertaubat, dia harus berhenti dari pekerjaannya. Harus seperti itu. Maka tidak bisa dia, saya bertaubat, namun ternyata belum berhenti melakukan dosa tersebut. Wasani ayyan dama ala fi'liha. Yang kedua, dia harus menyesal atas perbuatannya. Ini harus ada penyesalan. Jadi orang yang bangga dengan perbuatannya, dia tidak disebut bertaubat. Dia berhenti, misalnya berhenti, namun dia bangga, membanggakan diri dengan kemaksiatan yang pernah dia lakukan, maka ini bukan taubat namanya. Taubatnya bukan taubat yang benar. Dia harus menyesal atas perbuatan yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, ayyazima ala ya'uda ilaiha abada. Dia berazam, berkeinginan yang kuat agar tidak kembali kepada dosa tersebut selama-lamanya. Nah, ini ada keinginan kuat, saya tidak akan melakukannya lagi. Ini kalaupun nanti kembali, ya dia taubat lagi. Jadi ini harus ada, namun tidak mesti dia akan terhindar lagi. Jadi jangan sampai kita dipermainkan oleh setan. Setan itu kadang dia pintar, ya, dalam menyesatkan, dan dia memang pintar dalam menyesatkan manusia, ya.
dia menyesatkan manusia, ya, agar manusia ini tidak lagi bertaubat, ya, dengan kata-kata, dengan bujukan, ya, tuh kamu jatuh lagi kepada maksiatan, baru kemarin taubat, ya, nanti jatuh lagi. Apa kata setan? Udah, tidak usah taubat lagi, kamu taubatnya tidak benar, jatuh terus dalam kemaksiatan, udah, nggak usah taubat. Malu dengan Allah, kamu taubat terus. Setan membisiki seperti itu. Kita disuruh malu karena banyak bertaubat oleh setan. Kata setan, kamu seharusnya malu karena sering bertaubat. Ya udah, kamu gak usah taubat lagi. Nah, ini bisikan setan. Padahal seperti itu masih wajar. Orang bertaubat, sudah benar taubatnya, ternyata jatuh lagi, dia harus taubat lagi. Jatuh lagi, taubat lagi, jatuh. Enggak apa-apa, sampai mati seperti itu enggak apa-apa. Asal 3 poin ini betul-betul dia usahakan. Dia berlepas, menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi. Itu yang dia ulang-ulangi terus. Maka itulah taubat yang benar. Walaupun terjatuh terus, tapi kalau 3 ini ada terus, itulah yang benar. Jangan tertipu dengan bisikan setan. Jangan kita mengiyakan apa kata setan. Kata setan, kamu harus malu karena sering bertaubat. Tuh jatuh lagi, sehingga meninggalkan taubat. Yang kita harus malu itu apa? Karena sering melakukan kemaksiatannya, bukan karena sering bertaubatnya. Jadi jangan dipaling. Jangan malu karena keseringan taubat, tapi malulah karena keseringan melakukan kesalahan. Taubat memang harus dan wajib, ya, setiap kali melakukan kesalahan. Fa in fuqida ahadu salasah lam tasihha taubatuhu. Jikalau tidak ada satu di antara 3 ini, maka tidak sah taubatnya. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami fasyurutuha arba'ah. Jikalau kemaksiatan itu berkaitan dengan hak manusia, maka syaratnya ada 4. Hadhihi thalathah, 3 yang sudah kita sebutkan. Wa ayyabra'a min sahibiha. Yang keempat, syaratnya ditambahi apa? Dia harus berlepas dari pemiliknya. Fa in kanat malan aw nahwahu ruddahu ilaihi. Jikalau yang dia ambil adalah harta atau seumpamanya, dia harus kembalikan. Wa in kanat hadda qadafin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwah. Jikalau berkaitan dengan haddu qadaf. Haddu qadaf ini dia menuduh orang berzina. Dia tuduh orang itu berzina, dan orang-orang mengatakan dia berzina karena tuduhan satu orang ini. Maka taubatnya bagaimana? Dia harus menyerahkan dirinya kepada hakim, ya, bahwasanya dia telah menuduh si fulan, dan dia umumkan, ya, si fulan itu saya tuduh berzina padahal tidak berzina. Dia umumkan itu sebagaimana dia sudah sebarkan, maka dia juga umumkan sebaliknya, ya, klarifikasinya dia umumkan, dan dia menyerahkan dirinya kepada hakim untuk dicambuk. Berapa cambukannya? 80 kali. Orang yang menuduh berzina, kalau tidak ada bukti, 80 kali dicambuk. Atau dia minta maaf, ya, kepada si fulan, ya, untuk dilepaskan cambukannya tadi. Ya, minta maaf, artinya si yang dituduh ini mau memaafkan dan membebaskan cambukan, maka dilakukanlah hal seperti itu. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Jikalau berkaitan dengan ghibah, ini menjatuhkan martabat orang lain, ya. Dia sebutkan kesalahan-kesalahan, walaupun kesalahan itu benar. Nah, ini sering ada banyak juga orang, ya. Ini kadang ngaku menggibah, ini bujuran. Ya bujuran itu pang menggibah dah.
Kalau tidak benar itu namanya fitnah. Ya, kalau tidak benar itu namanya fitnah. Kalau benar apa namanya? Ghibah. Kalau kita menyebut kesalahan orang lain dan kesalahan itu benar adanya, orang lain itu tidak ada bersama kita, dia tidak dengar cerita-cerita kita, itu namanya ghibah. Ya. Jadi salah. Ini kadang ghibah ya, tapi bujuran nih. Ya bujuran itu yang ghibah. Kalau ada bujur namanya fitnah. Jadi tidak boleh menyebar aib saudara kita. Ya, menyebar-nyebarkan, menyebar-nyebarkan aib saudara kita. Dosanya ya dia. Jangan disebar-sebarkan. Itu ghibah namanya. Maka kalau ghibah bagaimana? Istahallahu minha. Dia minta halal. Minta halal kepada si fulan tadi karena dia menyebarkan aibnya. Namun bagaimana kalau, ini para ulama juga ada kerinciannya, bagaimana kalau kita katakan kita sudah menggibah dia, ya, malah tambah masalah, ya. Tambah masalah jadinya. Yang tadi kita tidak bermusuhan jadi bermusuhan. Maka kalau ada semacam seperti ini, ya, tambah kemudharatannya kalau kita mengaku kita telah menggibahnya, ya, maka jangan dikatakan, ya. Jangan bilang kalau kita menggibahnya, ya. Maka secara umum saja kita meminta maaf atas kesalahan kita dengannya tanpa menyebutkan kita telah menyebarkan aib-aibnya. Kita minta maaf dan gantinya kata para ulama kita harus memintakan ampun dosa atas dirinya. Jadi kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosa si fulan, dosa-dosa dia juga, ya, dosa-dosa si fulan aja, ya. Dia yang menggibah banyak dosa dan orang yang digibahi juga dia mintakan ampun. Dan yang kedua, dia harus sebarkan kebaikan-kebaikan si fulan tadi. Sebagaimana dia telah menyebarkan keburukan-keburukannya, sebagai gantinya dia harus sebarkan apa? Kebaikan-kebaikannya tadi, ya. Yang tadi dia cerita-cerita tentang keburukan, sekarang dia ganti itu dengan cerita-cerita kebaikan, ya. Si fulan rajin sedekah, si fulan rajin membantu, ya. Seperti itu, ya. Itu sebagai pengganti kafarat, ya, bagi orang yang menggibah, ya. Dan menggibah ini dosa yang yang mudah dilakukan, ya. Dan apalagi para perempuan, ya. Nah, dosa yang sangat mudah dilakukan, ya. Karena dengan lisan saja, ya. Lisan ini anggota badan yang paling mudah digerakkan, ya. Kita sakit itu masih bisa berbicara, ya. Kita nggak bisa mencuri, nggak bisa melakukan dosa-dosa yang lain. Melakukan dosa lisan bisa dalam keadaan sakit. Maka ini bahayanya lisan, ya. Bahayanya lisan, ya. Wa yajibu ayatuba min jami'i dzunub. Dia wajib bertaubat dari segala dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haqqi min dzalika adz-dzambi wa baqi 'alaihi al-baqi. Ya. Jikalau dia bertaubat dari sebagian dosa saja, maka dosa yang dia taubat itu diampuni. Namun dosa yang belum dia taubati maka masih ada dosanya. Waqad tadhaharat dalailul kitabi was sunnah wa ijma'u ulama ala wujubi taubah. Dan sungguh banyak dari dalil kitab dan sunnah dan ijma' umat atas wajibnya bertaubat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Ya, ini potongan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah semuanya. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini perintah, ya. Tubu, kalimatnya perintah, dan perintah menunjukkan kewajiban.
Wa qala ta'ala wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Allah Ta'ala juga berfirman, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertaubatlah kepadanya. Ini juga perintah, dan perintah menunjukkan kewajiban. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang benar. Dan di sini ada dijelaskan, taubat nasuha itu dinamakan taubat nasuha kalau dia mengandung 3 perkara. Jadi taubat nasuha itu mengandung tiga perkara. Yang pertama adalah ta'mimu jami'id dzunub. Taubatnya untuk seluruh dosa. Nah, ini taubat nasuha. Jadi kalau taubat untuk sebagian dosa saja tidak disebut taubat nasuha. Dia memang beristighfar, saya mulai hari ini bertaubat tidak akan melakukan dosa. Nanti jatuh istighfar, taubat lagi, seperti itu. Yang kedua, ijma'ul azmi wasidqi bikilai bikulliyatihi 'alaiha. Dia berkeinginan kuat untuk meninggalkan semuanya. Yang ketiga, takhlisuha min syawaibil gharibah wal ilal al-qadhih fi ikhlasiha. Yang ketiga adalah dia mengikhlaskan taubatnya, bukan karena minta puji, minta lihat dan lain-lain. Dia harus ikhlas pada taubatnya. Jadi 3 itu disebut taubat nasuha. Hadis yang pertama dari bab ini, hadis yang ke-13. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Jadi Nabi beristighfar dan bertaubat dalam satu hari lebih dari 70 kali. Namun 70 di sini bukan menunjukkan bilangan, tapi menunjukkan banyak. Seperti kita, bahasa kita, berapa lapis, ratusan, itu kan menunjukkan banyak. Artinya kalau dihitung juga nggak sampai 100 lapis, ribuan. Itu kan menunjukkan kata-kata banyak, ribuan. Kalau bahasa Arab sab'in itu menunjukkan banyak. Berapa? 70-an. Itu menunjukkan banyak dan sering. Bisa jadi lebih daripada itu. Jadi kata-kata sab'in ini bukan berarti jumlah ketentuan istighfar Nabi, tapi ini menunjukkan banyaknya istighfar Nabi, banyaknya taubat Nabi dalam satu hari. Di sini yang menjadi pertanyaan mungkin, kenapa Nabi beristighfar? Kenapa Nabi minta ampun dan bertaubat? Apakah Nabi berdosa? Maka para ulama mengatakan istighfar itu bukan hanya untuk dosa. Istighfar ada untuk dosa, ada untuk pengakuan bahwasanya kita tidak sempurna dalam melakukan kewajiban. Makanya ketika kita selesai sholat, apa yang kita baca? Astagfirullah, 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 beristighfar. Dan perintah dalam haji juga seperti itu. Di dalam Al-Quran, ketika kalian sudah menyelesaikan haji kalian, maka beristighfarlah. Itu banyak ibadah-ibadah yang setelah selesai itu malah diperintahkan untuk beristighfar.
Kan ini aneh. Orang ibadah kok suruh istighfar? Seharusnya orang maksiat kan disuruh istighfar. Maka kata para ulama, ini maksudnya adalah semua kita banyak yang tidak sempurna dalam menghambakan diri kepada Allah. Maka dengan ketidaksempurnaan itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagus apapun ibadah yang kita lakukan, seindah apapun, sekhusyuk apapun, Allah lebih berhak daripada itu. Kita nggak boleh bangga, saya malam tadi khusyuk sholat saya nangis, saya doanya panjang. Kita nggak boleh mengatakan ibadah saya malam tadi cukup, pokoknya itu ibadah yang sempurna. Nggak boleh. Allah lebih berhak berlipat-lipat ganda daripada itu. Kitanya saja yang tidak mampu. Apalagi sholat kita lalai. Jadi walaupun sesempurna apapun ibadah kita kepada Allah, kita perlu istighfar. Karena penghambaan diri kita kepada Allah yang maha sempurna itu tidak bisa kita sempurnakan. Sesempurna apapun makhluk, dia tidak bisa sempurna menjadi hamba Allah. Maka dari ini beristighfar setiap kali beribadah, untuk mengakui ibadah yang saya lakukan ya Allah tidak sesuai apa yang kau harapkan, saya minta ampun. Inilah sesuai kadar yang bisa saya lakukan. Hadis yang ke-14. Wa anil Aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi atamarrah. Dari Al-Aghar bin Yasar al-Muzani, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah, bertaubat dalam sehari 100 kali. Ini juga 100 kali ini bukan bilangan penentuan jumlah, namun maksudnya banyak, bisa lebih daripada 100. Dan istighfar ini mempunyai kelebihan yang banyak, dan ini sangat mudah kita lakukan sebenarnya. Memperbanyak istighfar itu sangat mudah. Zikir secara umumnya itu sangat mudah dilakukan. Sambil nanti pulang ke rumah, sambil di atas motor, di atas mobil, itu perbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Daripada bengong, apalagi mulutnya kebuka, takutnya dimasuki apalagi malam kan banyak jalan-jalan yang hutan-hutan itu, hewan-hewan, takutnya dimasuki itu. Mending kita beristighfar, Zikir pagi dan petang itu dihafal, Jadi ketika berangkat kerja pagi, di rumah nggak sempat, habis subuh abut, anak, bini dan lain-lain, mulai baca ayat zikir pagi, mulai berangkat dari rumah sendiri, tidak ada yang mengganggu, daripada bengong di jalan, lihat pemandangan ini dan itu, membaca iklan ini dan iklan itu. Mending kita memperbanyak istighfar. Hasan al-Basri pernah didatangi oleh orang yang ingin dapat anak. Dia tidak punya anak, lalu datang kepada Hasan al-Basri. Bagaimana bisa punya anak? Apa amalannya? Kata dia, banyak istighfar. Datang lagi orang yang kekeringan. Bagaimana nih? Di tempat kami kering, tidak ada hujan. Kata dia, banyak istighfar. Semua yang datang kepadanya dia suruh beristighfar. Hasan al-Basri menyuruh dia untuk beristighfar. Semua yang datang. Lalu ada yang bertanya, kenapa semuanya disuruh beristighfar? Maka dia bacakan ayat Al-Quran, wa anistaghfiru rabbakum wa anistaghfiru faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya
Dia Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dia yang menurunkan hujan. Ya. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dia yang melancarkan rezeki kalian dan mengaruniakan kalian anak. Yumdidkum bi amwali wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dia yang menjadikan kebun-kebun dan dia menjadikan sungai-sungai. Ya. Jadi termasuk amalan memperlancar rezeki adalah perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Dan istighfar yang paling bagus adalah sayyidul istighfar yang kita baca zikir pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita ganti ya, kita. Sebutin lagi. Sampai jam 11. Sampai jam 9. Bab yang ketiga ya, tentang qada hajat dan adab-adabnya ya. Tentang buang air ini ya. Dan adab-adab dalam buang air. Bab bab baru kan atau melanjutkan apa yang ada? Bagian ketiga itu disunahkan sesuatu yang disunahkan kah? Ya. Sesuatu yang disunahkan dilakukan ketika ingin buang air. Yang pertama adalah membaca doa Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini dibaca ya sebelum masuk WC, masuk toilet ya. Jangan ketika di dalam. Karena kalau sudah di dalam WC itu tidak boleh kita membaca zikir ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari khubus dan khaba'ith ya. Para ulama sebagian mengatakan khubus ini jin laki-laki, khaba'ith jin perempuan ya. Setan laki-laki, setan perempuan. Wa inna intihai wal khuruj ghufranak ya. Dan ketika keluar bacanya apa? Ghufranak. Nah ini juga kenapa ghufranak? Kamu tadi melakukan dosa. Buang air memang dosa. Kata para ulama, kenapa kita di ghufranak apa artinya? Aku minta keampunanmu hai Allah. Kenapa kalimat ini yang kita ucapkan? Karena selama kita di kamar mandi kita tidak bisa berzikir. Kita tidak bisa beribadah. Maka ghufranak, ya Allah aku minta keampunanmu. Karena sementara tadi saya tidak bisa berzikir, tidak bisa melakukan ibadah. Padahal di luar pun kada berzikir, kada beribadah ya. Artinya kalau di luar WC banyak zikir, banyak ibadah ya. Kalau di dalam WC tidak bisa melakukan itu, maka keluarnya minta ampun. Wa taqdimu rijlahul yusra 'inda dukhuli wal yumna 'inda al-khuruj wa alla yakshifa 'auratahu hatta yadnu min al-ardi. Dan dia mendahulukan kaki yang kiri ketika masuk dan kaki yang kanan ketika keluar. Ini sudah kita ketahui. Dan ini yang belum kita ketahui, bahwasanya kita tidak membuka aurat kita sampai dekat dengan lantai. Nah, ini termasuk adabnya ya. Jadi, namun ini pembahasan kitab ini pembahasan zaman dulu ya, yang orang tidak punya WC. Dulu memang orang buang air di tanah lapang. Dia harus membuka auratnya itu harus betul-betul ketika sudah menunduk ya. Jangan ketika berdiri dia buka auratnya kelihatan orang ya. Jadi di sini dia tidak, namun bisa juga kita lakukan di WC ya, untuk mengamalkan ini ya. Kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya semudah kita saja ya. Tidak membuka aurat sampai dekat dengan lantai ya, dekat dengan artinya ketika menunduk lah.
Wa in kana fil fadha yustahabbu lahu al-ibti'ad wal istitar hatta la yura. Apabila dia buang airnya di tempat yang lapang, maka disunahkan dia untuk jauh, ya, tempat yang jauh, dan dia menutupi diri sampai tidak terlihat, ya di tempat-tempat yang tertutup, ya. Jangan di tempat yang sudah lapang, di atas dia lagi kelihatan orang. Iya. Atau di sungai. Ini ada di Jawa Barat ini. Orang masih mandi tak pakai busana. Buang air nggak pakai busana, ada masih di daerah gunung-gunung di Bogor, ya. Ya, Pak ya. Ulun pokoknya pernah lihat. Kamu pernah di Bogor, ya. Kaget, ya. Oh, ada orang buang air telanjang di batu-batu itu. Batu-batu. Dilihati, dia malah liatin. Nggak tahu sekarang, ya. Dulu yang turun zaman masih ada, Pak ya? Pon? Sudah nggak ada? Sudah berkurang, alhamdulillah. Tapi mungkin adanya subuh-subuh, ya. Kalau siang-siang nggak ada, ya. Karena lewat itu subuh, ya. Di apa namanya? Campea. Lewat situ cari makan subuh-subuh. Ternyata di sungai-sungai banyak orang mandi nggak pakai busana. Enggak juga sih, banyak. Wa adillatu dzalika kulluhu hadits Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah la yatil barras hatta yataghayyab fala yura. Kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buang air sampai beliau yataghayyab, ya, menyendiri, ya, mencari tempat yang jauh sehingga tidak terlihat, ya. Wa haditsu Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satru ma bainal jinni wa aurati bani adam idza dakhala al-khala ay yaqul bismillah. Hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perlindungan aurat antara jin dengan manusia adalah ketika dia masuk, dia mengucap bismillah. Jadi ketika mengucap bismillah, masuk WC, dia terlindung dari auratnya, terlindung dari jin. Wa haditsu Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk kamar mandi, WC, beliau mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa haditsu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala qala ghufranak. Beliau ketika keluar dari WC, beliau mengucap ghufranak. Wa haditsu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajah la yarfa'u thawbahu hatta yabdu min al-ardi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin buang hajat, beliau tidak mengangkatkan baju beliau sampai mendekati lantai. Nah, ini. Jadi tidak angkat baju sampai mendekati lantai. Al-mas'alatu rabi'ah ma yuhamu fi'luhu ala man arada qada' al-hajah. Ini sekarang masalah yang keempat adalah apa yang diharamkan bagi orang yang membuang hajat. Yang pertama, kita bacakan langsung terjemahnya, ya, supaya cepat. Diharamkan buang air di air yang tenang, ya. Air yang tidak mengalir, ya. Misalnya ada genang-genangan air, ya. Itu jangan kencing di situ, karena akan merusak air itu, akan najis semua jadinya. Tadi kan kencingnya cuma sedikit sebenarnya, tapi karena masuk ke air yang tidak mengalir, air itu berubah bau, akhirnya
najisnya menjadi banyak. Belum lagi tidak aman dari anak-anak. Nanti disangkanya air hujan, dicipuyakannya apalah. Apa aja namanya nih wajib. Yang kedua, wala yumsik dzakarahu biyamini. Dia tidak boleh menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Ya. Jadi ketika buang air jangan menyentuh dengan tangan kanan. Ya. Jadi dengan tangan kiri. Wala yastanji biha. Jangan beristinja, bersuci juga jangan dengan tangan kanan, tapi tangan kiri. Ya. Dan tidak boleh buang air besar atau kecil pada kenaungan orang, ya, di bawah pohon, di taman, ya, di mana pelataran, ya, di bawah pohon yang berbuah, ya, dan juga di tempat aliran air, ya, juga tidak boleh. Mawaridul miyah, ya, tempat sumbernya air, ya, tempat sumbernya air. Tidak boleh, ya. Dan ini ada hadisnya. Kata Nabi SAW, ittaqul mala'in as-salas. Jauhilah kalian laknat yang 3. Yang pertama adalah al-barras fil mawarid wa qari'atut tariq wa zil, yaitu buang air di sumber air, di jalan, dan di kenaungan orang banyak. Kenapa ini disebut mala'in, laknat? Karena dia akan kena laknat orang yang bertempat di situ. Ya. Ini siapa ini? Nah, dia kena laknat. Ya, makanya disebut mala'in. Ya, laknat. Terus yang terakhir ini, ya, ini yang terakhir. Permasalahan yang kelima adalah sesuatu yang dimakruhkan bagi orang yang buang hajat. Yang pertama adalah makruh buang air, buang hajat menghadap hembusan angin. Angin hadap ke sini, jangan buang air ke hadap situ. Apa hikmahnya? Li alla yartaddal baulu ilaihi, agar kencing itu tidak kembali kepadanya. Wa yukrahul kalam, dan dimakruhkan berbicara. Jadi ketika buang air jangan berbicara. Dan dimakruhkan juga buang air di lubang, di syikin, di lubang. Kenapa? Ada hadis Qatadah bin Abdullah bin Sarjas, bahwasanya Nabi SAW melarang buang air di lubang. Lalu ditanyakan, kenapa? Kata Nabi, innaha masakinul jin. Lubang-lubang itu adalah tempat tinggal jin. Nah, jadi lubang-lubang yang ada di tanah, di batu, ya, atau di tembok, ya, itu jangan dikencingi. Ya. Takutnya apa? Terkencingi rumah jin, diketeknya, kegandal kemudian. Iya, kalau kegandal aja sakit. Dan dimakruhkan juga ketika masuk membawa tulisan yang ada sebutan nama Allah, atau cincin yang bertulisan nama Allah. Adapun ketika darurat, kata beliau di sini, maka tidak mengapa. Seperti ada uang yang bertulisan kalimat la ilaha illallah, adalah uang 1 real itu tulisannya la ilaha illallah, dan itu hanya ada pada 1 real. Selain 1 real, 10 real, 5 real itu nggak ada la ilaha illallah. 1 real aja yang ada tulisan la ilaha illallah. Nah, itu karena darurat maka tidak mengapa. Di luar yang orang sereal yang dibayar. Dan ulama sudah mengajukan
bahwasanya jangan ditulis di itu kalimat la ilaha illallah. Mungkin nanti adalah perubahan. Adapun mushaf maka diharamkan dimasukkan ke dalam toilet ya, WC. Kana zahiran aw khafiyan, sekali baik itu secara langsung ya dimasukkan bukunya atau secara tersembunyi dimasukkan ke dalam tas atau ke dalam apa, tetap dia tidak boleh dimasukkan ke dalam toilet ya. Mushaf ya, secara dengan cara apapun tidak boleh memasukkan mushaf ke dalam toilet ya. Nah, ini saja ya. Sudah habis pembahasannya ya. Itu diterjemahkan langsung ya. Dan beberapa hadis juga kita tidak baca ya. Karena dengan kita bacakan itu hadis-hadisnya juga insya Allah bunyinya kurang lebih seperti itu ya. Dan nanti bab yang keempat ya, insya Allah. Ustaz izin bertanya, apakah jika dalam kondisi sangat terpaksa boleh berwudunya dalam WC, ada WC di dalamnya? Tidak terpaksa pun boleh. Berwudu di WC itu sah, namun tidak mengucap Bismillah ya. Karena Bismillah itu bukan rukun wudu ya. Rukun Bismillah itu hanya sunnah dalam wudu ya. Jadi kalaupun tidak terpaksa kita mau wudu ya, habis mandi mau langsung wudu ya tidak apa-apa, tidak harus menunggu terpaksa ya. Itu boleh, wudu di WC itu boleh dan sah, namun yang kita perhatikan jangan mengucap Bismillah ya. Situ ada tadi kertas Assalamualaikum Ustaz, bagaimana saya mau bertanya bagaimana kalau membaca surah Al-Quran misal Al-Waqiah, Ar-Rahman supaya dagangan laris, bagaimana Ustaz? Syukran ya. Surah Al-Waqiah atau Ar-Rahman ya, itu tidak ada secara khusus menyebutkan untuk penglaris. Baca saja Al-Quran dan bertawassul dengan ibadah bacaan Al-Quran agar warung kita laris itu boleh. Namun tidak dikhususkan surah ini dan surah itu. Bertawassul dengan ibadah boleh. Jadi saya setiap hari baca Quran di toko sambil menjaga pengunjung, sambil menjaga ada orang yang beli, saya baca Quran agar laris. Nah, itu boleh. Karena kita bertawassul dengan amal soleh. Namun pengkhususan surah ini sebagai pelancar rezeki, surah ini sebagai ini dan itu ya, itu harus memerlukan dalil ya, harus memerlukan dalil. Jadi tidak harus Al-Waqiah dan Ar-Rahman ya. Baca aja dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, baca saja sampai khatam daripada bengong ya. Baca saja dan niatkan agar tokonya laris. Itu boleh seperti itu ya. Ada lagi? Oke, siap. Dari Pak Peter dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada seseorang itu karena nggak punya, terus akhirnya mencuri. Setelah mencuri, lain dari dia bekerja di orang yang dicuri itu. Iya. Terus dia tidak mau diberi apa-apa karena merasa untuk tebusannya gitu, gimana Pak Ustadz? Iya, dia harus bilang ya, kalau saya tidak digaji ini, saya
mengganti yang dulu saya ambil. Dia harus bilang seperti itu. Kalau dia tidak bilang, dia akan mendapatkan itu di apa? Dia bekerja tanpa digaji, dia bilang saya tidak usah digaji. Dia akan mendapatkan pujian di sana. Maka yang punya, misalnya yang punya toko ini mengatakan, wih, hebat sekali kamu. Iya, mau kerja tanpa dibayar ini, masya Allah. Nah, dia akan mendapatkan pujian di sana, mendapatkan apa? Sesuatu yang keuntungan dia. Padahal itu sebenarnya dia lakukan bukan untuk dipuji dan lain-lain, dia untuk apa? Dia harus bilang seperti itu. Ini saya nggak digaji, mengganti yang dulu, ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah selesai ya sudah, ya. Tinggal minta ampun kepada Allah SWT. Ya Pak, sudah. Saya buang air kecil itu di laut atau di kolam renang? Di kolam renang. Ya. Di kolam renang ini ya. Apakah termasuknya diharamkan? Wallahu alam kalau kolam renang dengan jumlah air yang banyak ya. Kalau menjadikan najis tidak ya. Kalau menjadikan najis jelas tidak. Karena airnya banyak. Tapi kalau apakah termasuk dalam kategori orang yang kencing di air yang tidak mengalir? Ya. Wallahu alam. Ya. Air yang sebanyak seperti itu tidak tahu. Ya. Apakah dia termasuk atau tidak? Tapi kalau najis jelas tidak. Kalau najis jelas tidak, karena dia tidak merubah bau, warna dan rasa air, hanya dengan kencing yang sedikit dengan air yang sangat banyak. Selebih itu tidak tahu. Apakah taubat harus menyebutkan maksiat tersebut atau mengucapan astagfirullah? Ya. Tidak harus. Ya. Kalau dosa dia dengan Allah, ya, tidak harus dia ucapkan. Ya. Dia cukup bertaubat di dalam hatinya, dia ingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ya. Ada lagi? Ada lagi tadi Mas? Terakhir ya. Bukan. Ini terakhir. Kita mengerti nih Pak. Habis baterainya. Apakah di setiap sholat witir itu harus membaca doa kunut? Tidak ya. Tidak harus membaca doa kunut setiap witir ya. Tidak harus membaca doa kunut setiap witir. Bahkan para ulama menyebutkan membaca witir itu di bulan Ramadan. Membaca kunut, yang membaca kunut pada witir itu di pertengahan kedua di bulan Ramadan, adapun di luar bulan Ramadan ya, itu boleh dilakukan tapi tidak selalu dilakukan. Boleh dilakukan tapi tidak selalu dilakukan. Seperti ini. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Salah khilaf, mohon maaf.